Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa, NPM 1911066459 dari kelas Biologi 4A UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan tentang metode aseptis dan sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk menghilangkan mikroba yang hidup. Sterilisasi ada 3 cara, yaitu sterilisasi fisik, sterilisasi mekanik, dan sterilisasi kimiawi. Di sini saya akan melakukan sterilisasi dengan cara fisik, yaitu dengan menggunakan sunlight ataupun mama lemon untuk mencuci, kemudian dibilas dengan air bersih, dan selanjutnya akan dibilas dengan air panas, dan dikeringkan menggunakan tisu, kemudian akan dibungkus dengan menggunakan kertas. Di sini alat-alat yang saya gunakan yaitu ada 9 wadah salad, yaitu sebagai cawan petri. Di sini ada 9 wadah agar yang akan digunakan sebagai pengganti tabung reaksi. Di sini ada 3 wadah untuk 3 sampel. Ini saya menggunakan sendok untuk mengaduk, dan kemudian ada oseh dan ada pipet. Di sini ada lakban. Baiklah, di sini saya akan mulai mencuci. Selanjutnya kita akan mencuci menggunakan air. Kita akan mencuci dengan air panas. Hati-hati karena sangat panas. Selanjutnya kita akan lanjut dengan pembungkusan dan dilap. Selanjutnya kita akan ke tahap pembungkusan. Setelah ini kita akan simpan di tempat yang steril. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang metode isolasi dan kultivasi. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 9 wadah salad, yaitu sebagai pengganti cawan petri, kemudian ada 40 gram agar-agar yang tidak berwarna, kemudian 40 gram gula pasir dan 10 gram ragi. Kemudian ada saringan teh, 300 gram kentang, pisau, sendok untuk mengaduk. Kita akan mulai mengupas kentang. Setelah itu kita akan potong. Kemudian akan kita rebus sampai mendidih dengan air sebanyak 1 liter. Setelah mendidih kita aduk, kemudian kita biarkan mendidih selama 30 menit. Setelah mendidih selama 30 menit, tiriskan kentangnya. Kemudian airnya kita saring menggunakan saringan. Ragi yang sudah dihaluskan kita tambah air sedikit. Kemudian kita saring untuk mengambil ekstraknya. Kemudian kita masak kembali. Masukkan air kentang yang sudah disaring, tambahkan air. Kita masukkan ekstrak ragi. Kemudian kita masukkan 40 gram agar-agar, 40 gram gula pasir. Setelah itu kita aduk. Setelah mendidih
lagi, kita matikan kompor. Setelah lumayan dingin atau sekitar 50 derajat Celcius, kita masukkan ke dalam wadah pengganti cawan Petri. Nah, untuk pengaduk ini, satu pengaduk ini ukurannya sekitar 8-10 ml. Kita masukkan 8-10 ml ke dalam wadah. Kemudian kita tutup rapat. Teknik yang digunakan di sini ada yaitu teknik sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara mengambil sebagian populasi dari mikroba. Kemudian di sini teknik sampling dilakukan dengan cara hitungan cawan. Hitungan cawan dibagi menjadi dua, yaitu teknik split plate dan teknik pot plate. Di sini saya akan menggunakan teknik yaitu teknik pot plate. Menggunakan beberapa sampel. Sampel yang pertama yaitu ada air comberan, ada air sumur, dan air WC. Di sini menggunakan 9 wadah. Di sini 3 wadah akan untuk pengenceran yang bagian air comberan, pengenceran air sumur, dan pengenceran air WC. Selanjutnya kita akan langsung melakukan pengenceran. Yang pertama kita akan ambil 1 ml air WC dan kita akan masukkan ke wadah yang pertama. Kalau menggunakan pipet tetes yaitu 20 tetes untuk 1 ml. 2, 4, 5. Kita tutup. Kemudian kita memarkirkan di atas lilin dengan bentuk angka 8. Selanjutnya kita ambil 1 ml dari wadah yang pertama dan kita akan gabungkan ke wadah yang kedua. Kita akan homogenkan. Selanjutnya dari wadah yang kedua kita ambil 1 ml dan kita campurkan ke wadah yang ketiga. Pengenceran terakhir juga kita homogenkan di atas lilin. Selanjutnya kita akan melakukan sesi pengenceran dengan menggunakan sampel air sumur. Selanjutnya kita akan menggunakan sampel yang ketiga yaitu air comberan. Setelah pengenceran ketiga, kemudian untuk pengenceran ketiga kita bungkus dengan aluminium foil. Lakukan hal sama untuk sampel yang dua lainnya. Media yang sudah ditutup dengan aluminium foil ini merupakan sampel air WC. Kemudian kita tuangkan 1 ml. Nah, lalu kita homogenkan. Lakukan hal yang sama untuk kedua wadah yang lainnya, untuk sampel yang sama. Kemudian kita buka untuk yang sampel air sumur maksudnya. Kemudian kita ambil 1 ml dan kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita ambil 1 ml untuk sampel air sumur. Lalu kita homogenkan. Lakukan hal yang sama untuk dua wadah lainnya. Selanjutnya kita buka untuk yang sampel air comberan. Kemudian kita ambil sampel dari air comberan 1 ml masukkan ke dalam wadah yang berisi ada. Lakukan hal yang serupa untuk kedua wadah lainnya. Kita beri label untuk masing-masing wadah. Dan kita amati setelah 24 jam kali 24 jam dan kita akan disimpan selama 1 kali 24 jam, maka kita akan melakukan pengamatan yaitu tentang jumlah, jenis, dan bentuk dari kita akan bulat-bulatkan di tutupnya seperti bentuk mikroba yang tertera pada sampel. Lakukan hal yang sama untuk sampel air WC, air comberan, dan juga air sumur. Melakukan pengamatan di hari kedua. Hal yang sama kita juga lakukan pada ketiga sampelnya. Seperti hari-hari sebelumnya, yaitu dengan dibulat-bulatkan, dilakukan untuk ketiga sampel. Kita akan lanjut ke praktikum yang keempat, yaitu tentang pengamatan morfologi mikroba. Di sini sudah ada 3 sampel, yaitu sampel air WC, sampel air comberan, dan sampel air sumur. Sampel ini diambil dari praktikum di bab 3. Setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, maka kita akan melakukan pengamatan morfologinya. Di sini pada sampel air sumur. Untuk di permukaan ukurannya besar, ada yang kecil dan ada yang sedang dan ada pula yang berbentuk titik. Nah, kemudian untuk bentuknya yaitu sirkular dan irregular. Nah, untuk permukaannya dia tetap halus dan marginnya dia polos. Di sini untuk pengamatan selama 1 kali 24 jam belum ada yang di bagian tengah morfologinya dan juga di bagian dasar juga tidak ada. Pengamatan morfologi tersebut kita lakukan ataupun kita amati pada sampel yang lainnya. Ini merupakan 2 kali 24 jam. Di sini kita akan mengamati morfologi mikroba. Di sini untuk yang bagian permukaan. Sekarang di bagian tengah sudah ada juga, namun bisa dilihat dia belum terlalu jelas. Dan juga di bagian luar juga sudah ada. Ini merupakan sampel air comberan. Untuk yang selanjutnya akan dilakukan juga pengamatan pada sampel air WC dan sampel air sumur.
Di sini merupakan hari ketiga untuk pengamatan morfologi mikroba. Yang kita amati yaitu bagian permukaan, bagian tengah, dan bagian dasar. Di sini sudah mulai tumbuh yaitu untuk bagian tengah dan bagian dasar, meskipun hanya sedikit. Maka dari itu kita amati bagaimana morfologinya. Hal ini dilakukan untuk ketiga sampel, yaitu sampel air WC, sampel air sumur, dan sampel comberan. Untuk praktikum yang bab 5 yaitu tentang uji daya antimikroba. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada 3 buah cup agar yang berisi larutan NaCl 9 ml. Kemudian ada 3 sampel dari bab 4 yaitu ada sampel air WC, sampel air sumur, dan sampel air comberan yang kita ambil dari koloni bakteri yang terbanyak. Kemudian ada 6 wadah salad ada sebagai pengganti cawan Petri. Kemudian ada pose, ada betadin, larutan ekstrak kunyit, dan larutan ekstrak sirih. Kemudian ada lilin. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengambil mikroba dari praktikum 4, yaitu diambil dari koloni yang terbanyak. Di sini ada contoh air comberan. Kita ambil mikrobanya dengan menggunakan OC. Kemudian kita suspensikan ke dalam larutan NaCl. Setelah itu OC-nya dicuci dan dikeringkan dengan tisu. Baru menggunakan sampel yang kedua. Kemudian kita homogенkan di atas lilin. Setelah kita suspensikan ke dalam NaCl mikroba tersebut, kemudian kita akan masukkan ke dalam cawan Petri, yaitu digunakan untuk satu sampel dimasukkan ke dalam 2 wadah, yaitu sebanyak 1 ml. Kan bekas sisa agar di bab 4, maka kita akan masukkan ke dalam wadah sebanyak 20 ml. Setelah itu kita akan tunggu hingga kita akan mengurangi pada agarnya, yaitu membentuk 3 lubang. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan yaitu ekstrak kunyit, ekstrak daun sirih, dan betadin pada masing-masing lubang. Baiklah, kita tutup. Lalu kita tunggu 24 jam, lalu kita akan mengamati koloni.